Musuh Jokowi memang bukan manusia, tapi Dajjal yang menyamar dan memang harus dilawan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Selama 8 tahun Jokowi menjabat sebagai seorang presiden, dan selama itu pula Jokowi selalu mendapat fitnah, cacian, hinaan dari para pembencinya. Dan selama itu pula kita ini mati-matian membela Jokowi serta meluruskan segala fitnah yang ditujukan pada beliau. Sebenarnya politik identitas ini sudah bergulir sejak Pilkada tahun 2012 tatkala pasangan Jokowi dan Ahok, yaitu melawan pasangan Fauzi Bowo serta Nahrawi Ramli, yaitu untuk berebut kursi DKI 1. Tapi memang isu-isu tersebut tidak begitu masif, walau sesekali terdengar tapi gemuruhnya tidak seberapa. Pada tahun 2014, Jokowi lalu diusung oleh PDIP untuk dicalonkan menjadi capres, dan Ahok pun yang sebagai wakil gubernur otomatis menggantikan posisi Jokowi. Pilpres 2014, inilah isu-isu PKI politik identitas pun semakin masif. Kala itu Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala bertarung merebut kursi RI 1 melawan Prabowo dan Hatta Rajasa. Segala fitnah terus bergulir menerpa Jokowi, dan anehnya Yusuf Kala yang notabene adalah pasangan Jokowi tidak pernah mendapat fitnah ataupun cacian seperti halnya Jokowi. Gelar presiden plongo-plongo kala itu yang sudah sangat santer di tengah masyarakat. Singkat cerita, Jokowi pun memenangkan Pilpres 2014 dan Jokowi pun dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Waktu pun bergulir dan pada Pilkada DKI 2017 silam, isu ini kembali dimunculkan untuk menyerang Ahok yang merupakan sahabat Jokowi. Memang tidak bisa dipungkiri, sejak DKI dipegang Ahok, Ahok banyak terlibat gesekan dengan ormas-ormas radikal. Jadi tidak heran bila isu SARA terus berkumandang menjelang Pilkada DKI. Hingga omongan Ahok waktu kunjungan ke Pulau Seribu pun diplesetkan, dipotong serta digoreng, yaitu demi ambisi sebuah kekuasaan, tapi sebenarnya tujuan mereka adalah Jokowi. Tapi karena Ahok sangat dekat dengan Jokowi, kala itu pun tak luput dari serangan kaum-kaum intoleran. Dalam persepsi tata bahasa pun, saya meyakini Ahok tidak bersalah. Tidak ada yang salah dengan omongan Ahok kala itu, karena memang faktanya banyak kontestan pilkada pada zaman itu menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai perebut kekuasaan. Kalau tidak salah, Ahok kala itu berkata jangan mau dibohongi, pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu. Untuk Bapak Ibu di sini jelas maksud Ahok adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat Pulau Seribu kala itu, yaitu tentang fakta bahwa banyak oknum-oknum atau kontestan pilkada yang menjual ayat-ayat Al-Quran, yaitu demi ambisi kursi jabatan. Tapi omongan Ahok dipelintir, diedit, serta dipotong. Kata pakainya agar bisa menjerat Ahok masuk penjara. Atas nama penistaan agama, disinilah puncak politisasi agama pun mulai menyeruak. Singkat cerita, Ahok pun kalah dalam perebutan kursi DKI melawan Anies Baswedan yang kala itu didukung oleh ormas-ormas radikal, dan Ahok pun dijebloskan ke dalam penjara. Tapi memang tujuan mereka bukanlah Ahok. Jadi kaum-kaum intoleran yang selalu berlindung di balik jubah agama ini semakin petantang petenteng menjelang Pilpres 2019. Gema ganti presiden 2019 pun terus bermunculan. Disinilah kaum-kaum Dajjal semakin masif menebar fitnah, menebar hoaks, provokasi, ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Kadang-kadang sampai-sampai membikin saya geli. Hingga saat ini Jokowi diisukan saudara dekat Xi Jinping dan masih saudara dengan Kim Jong-un, yaitu Presiden Korea Utara. Apa nggak gila? Isu PKI, pembakaran bendera-bendera PKI, isu antik Cina, antik asing, dan lain sebagainya terus dikumandangkan oleh para dajjal berjubah, yaitu demi memenangkan Prabowo yang mereka tunggangi kala itu.
Tapi yang saya salut di sini Jokowi tidak pernah sedikit pun marah atau membalas hina caci mereka. Padahal Jokowi kala itu punya kuasa. Jokowi adalah panglima tertinggi negeri ini. Andai Jokowi mau, Jokowi tinggal memerintahkan para petinggi-petinggi TNI untuk melenyapkan secara senyap para dajjal ini. Seperti halnya Petrus di zaman Soeharto. Tapi itu tak pernah Jokowi lakukan karena memang Jokowi bukanlah Soeharto. Selama 8 tahun Jokowi menjabat sebagai seorang presiden, dan selama itu pula Jokowi selalu mendapat fitnah, cacian, hinaan dari para pembencinya. Dan selama itu pula kita ini mati-matian membela Jokowi serta meluruskan segala fitnah yang ditujukan pada beliau. Sebenarnya politik identitas ini sudah bergulir sejak Pilkada tahun 2012 tatkala pasangan Jokowi dan Ahok, yaitu melawan pasangan Fauzi Bowo serta Nahrawi Ramli, yaitu untuk berebut kursi DKI 1. Tapi memang isu-isu tersebut tidak begitu masif, walau sesekali terdengar tapi gemuruhnya tidak seberapa. Pada tahun 2014, Jokowi lalu diusung oleh PDIP untuk dicalonkan menjadi capres. Dan Ahok pun yang sebagai wakil gubernur otomatis menggantikan posisi Jokowi. Pilpres 2014, inilah isu-isu PKI politik identitas pun semakin masif. Kala itu Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala bertarung merebut kursi RI 1 melawan Prabowo dan Hatta Rajasa. Segala fitnah terus bergulir menerpa Jokowi. Dan anehnya Yusuf Kala yang notabene adalah pasangan Jokowi tidak pernah mendapat fitnah ataupun cacian seperti halnya Jokowi. Gelar presiden plongo-plongo kala itu yang sudah sangat santer di tengah masyarakat. Singkat cerita, Jokowi pun memenangkan Pilpres 2014 dan Jokowi pun dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Waktu pun bergulir dan pada Pilkada DKI 2017 silam, isu ini kembali dimunculkan untuk menyerang Ahok yang merupakan sahabat Jokowi. Memang tidak bisa dipungkiri, sejak DKI dipegang Ahok, Ahok banyak terlibat gesekan dengan ormas-ormas radikal. Jadi tidak heran bila isu SARA terus berkumandang menjelang Pilkada DKI. Hingga omongan Ahok waktu kunjungan ke Pulau Seribu pun diplesetkan, dipotong serta digoreng, yaitu demi ambisi sebuah kekuasaan. Tapi sebenarnya tujuan mereka adalah Jokowi. Tapi karena Ahok sangat dekat dengan Jokowi, kala itu pun tak luput dari serangan kaum-kaum intoleran. Dalam persepsi tata bahasa pun, saya meyakini Ahok tidak bersalah. Tidak ada yang salah dengan omongan Ahok kala itu. Karena memang faktanya banyak kontestan pilkada pada zaman itu menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai perebut kekuasaan. Kalau tidak salah, Ahok kala itu berkata jangan mau dibohongi, pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu. Untuk Bapak Ibu di sini jelas maksud Ahok adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat Pulau Seribu kala itu, yaitu tentang fakta bahwa banyak oknum-oknum atau kontestan pilkada yang menjual ayat-ayat Al-Quran, yaitu demi ambisi kursi jabatan. Tapi omongan Ahok dipelintir, diedit, serta dipotong. Kata pakainya agar bisa menjerat Ahok masuk penjara. Atas nama penistaan agama, disinilah puncak politisasi agama pun mulai menyeruak. Singkat cerita, Ahok pun kalah dalam perebutan kursi DKI melawan Anies Baswedan yang kala itu didukung oleh ormas-ormas radikal, dan Ahok pun dijebloskan ke dalam penjara. Tapi memang tujuan mereka bukanlah Ahok. Jadi kaum-kaum intoleran yang selalu berlindung di balik jubah agama ini semakin petantang petenteng menjelang Pilpres 2019. Gema ganti presiden 2019 pun terus bermunculan. Disinilah kaum-kaum dajjal semakin masif menebar fitnah, menebar hoaks, provokasi, ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Kadang-kadang sampai-sampai membikin saya geli. Hingga saat ini Jokowi Indonesia